Berbenah dari permasalahan yang ada di Kota Pekalongan akan dikembangkan menuju sebuah kota dengan aktivitas wisata sebagai salah satu faktor pendukung perekonomian wilayahnya. Dengan segala potensi yang dimiliki, Pekalongan akan bergerak menuju kota yang adaptif terhadap pengembangan pariwisata. Hal ini bukan berarti Kota Pekalongan akan menjadi kota wisata, tetapi menjadi kota yang adaptif terhadap pembangunan kepariwisataan. Pariwisata Kota Pekalongan akan dikembangkan dengan konsep pariwisata perkotaan, yaitu sebuah konsep pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan aktivitas kota dan prasarana kota sebagai objek wisata. Salah satunya dengan penataan kawasan Taman Wisata Laut Kota Pekalongan Pasir Kencana melalui Balai Prasarana Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 senilai Rp48.948.174.000. Di samping itu, pemerintah pusat juga telah menetapkan program strategis nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi, di mana Kota Pekalongan menjadi salah satu sasaran program tersebut, khususnya dalam hal penanganan masalah banjirop, yang dibuktikan dengan penempatan proyek prioritas strategis RPJMN di Kota Pekalongan, yaitu penanganan banjirop, Rancangan RPJMN tahun 2020-2024. Upaya penanganan banjirop secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Perpres 19 tahun 2019, antara lain: pengendalian banjir sistem Sungai Loji Pekalongan Kupang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar 300 miliar dari APBN. Pengendalian banjir sistem Sungai Sengkarang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar 250 miliar dari APBN. Pengendalian banjir dari Rob, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar 500 miliar dari APBN. Serta penyempurnaan sistem banjir dan rob Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar 500 miliar dari APBN. Kolaborasi dari berbagai pihak menjadi salah satu solusi memecahkan masalah yang dihadapi Kota Pekalongan. Dalam hal ini, program Kotaku ikut berkontribusi dalam penataan permukiman kumuh di kawasan Krapyak dengan kegiatan skala lingkungan, bantuan dana investasi tahun 2017, dana showcase tahun 2018, bantuan pemerintah untuk masyarakat tahun 2019, dan skala kawasan dengan beberapa paket, yaitu kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dari Satker Pengembangan Kawasan Perumahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, sumber dana APBN senilai Rp6.149.580.000. Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dari Satker Pengembangan Kawasan Perumahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, sumber dana APBN senilai Rp6.495.280.000. Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Loji, Kota Pekalongan dari Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, sumber dana APBN senilai Rp372.392.692.300. Proses pengadaan tanah pada kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan tepian Kali Loji Krapyak, Kota Pekalongan diawali dengan rapat Pokja PKP untuk koordinasi persiapan pengadaan tanah dan menyusun rencana aksi tim pengadaan tanah.
Proses awal yang dilakukan oleh Pokja PKP Kota Pekalongan adalah sosialisasi oleh tim pelaksana pengadaan tanah dengan mengundang warga masyarakat, WTP yang terkena aset secara langsung, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di kelurahan, serta komunitas-komunitas yang ada di kawasan tersebut. Sosialisasi awal diadakan pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 20 waktu Indonesia Barat bertempat di kantor eks-kelurahan Krapyak Kidul, dihadiri kurang lebih 160 orang. Adapun dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan maksud dan tujuan penataan kawasan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah, letak tanah, kemudian luas tanah yang dibutuhkan untuk penataan kawasan kumuh, dan dilanjutkan beberapa rembuk dan konsultasi lainnya baik di tingkat masyarakat maupun tingkat kota. Sosialisasi khusus diberikan pada WTP yang tinggal di sepanjang tepian loji terkait rencana pemetaan dan pengukuran oleh tim pengadaan tanah, agar dapat menunjukkan batas-batas tanah yang dimiliki oleh warga. Dalam proses persiapan pengadaan tanah diberitahukan kepada warga terdampak akan adanya rencana pendataan yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal, pengukuran, dan pematokan yang akan dilakukan oleh tim pelaksana pengadaan tanah dengan pemilik tanah agar dapat menunjukkan batas-batas tanah yang dimilikinya. Dalam pengukuran tersebut melibatkan DPUPR Kota Pekalongan, Kotaku Kota Pekalongan, Pusdataru Provinsi Jateng, ATR PPN, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekalongan. Pemetaan dan pengukuran tanah dilakukan oleh tim pelaksana pengadaan tanah beserta ATR PPN Kota Pekalongan selaku pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan peta bidang tanah. Pemasokan patok ukuran batas tanah disaksikan dan disepakati oleh warga pemilik tanah dan ATR PPN. Adapun dari hasil pengukuran tersebut terdapat 42 bidang tanah kosong, 94 unit bangunan terdampak, serta 7 unit fasilitas umum yang berupa 6 MCK umum dan 1 unit musola. Dari 94 unit bangunan tersebut, 21 unit diantaranya adalah terdampak relokasi. Dari 21 unit rumah relokasi, 5 unit diantaranya membeli secara mandiri, 14 unit mengikuti program rumah dari PT SMF, kemudian 2 unit tinggal bersama 2 anaknya. Rapat penyampaian hasil ukuran tanah dan bangunan terdampak disampaikan secara langsung oleh tim pelaksana pengadaan tanah didampingi oleh Pokja PKP. Dalam rapat tersebut, tim pelaksana pengadaan tanah menyampaikan secara terbuka akan aset yang terdampak kepada WTP. Disampaikan dalam rapat tersebut rumah-rumah yang terdampak pemotongan hingga 100% dan berpotensi relokasi. Adapun dalam proses penilaian aset terdampak, pemerintah Kota Pekalongan menggunakan KJPP Pung sebagai tim appraisal yang menilai atas aset warga yang terdampak. Selanjutnya, proses negosiasi jenis dan jumlah aset terdampak disampaikan secara langsung kepada WTP oleh tim pelaksana pengadaan tanah dengan melampirkan peta bidang tanah yang terdampak proyek penataan tersebut hingga memunculkan nilai ganti wajar atas aset terdampak yang akan diterima oleh WTP.
Setelah proses kesepakatan kedua belah pihak antara WTP dan tim pelaksana pengadaan tanah terjadi, maka proses penandatanganan berita acara pelepasan hak segera dilakukan, di mana saat penandatanganan ini disertai penyerahan sertifikat hak milik WTP kepada tim pelaksana pengadaan tanah untuk kemudian diproses oleh ATR BPN. Pemberian nilai ganti wajar atas aset terdampak diberikan kepada WTP dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 menggunakan APBD 2019 sebesar Rp1.406.262, sedangkan untuk tahap yang kedua menggunakan dana APBD tahun 2020 sebesar Rp9.893.738.000. Rapat evaluasi pengadaan tanah dipimpin langsung oleh Ibu Sekda Kota Pekalongan, Ibu Sri Ruminingsih. Dalam rapat tersebut turut hadir OPD-OPD Kota Pekalongan yang berkaitan erat dengan proses pengadaan tanah, antara lain ATR BPN, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, DPUPR, BKD, Bapeda, Dinperpa, DLH, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara, serta pemerintah Kelurahan Kerapiak. Rapat evaluasi diadakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam pembebasan tanah dan untuk mencari solusi alternatif yang dapat dilakukan oleh OPD terkait agar permasalahan terselesaikan dan tercapai tujuan yang diharapkan. Diketahui dalam proses pengadaan tanah tersebut terdapat 21 rumah yang harus direlokasi, sehingga pemerintah Kota Pekalongan berupaya untuk mencari solusi dan alternatif untuk dapat memberikan jalan keluar atas permasalahan kebutuhan tempat tinggal baru bagi WTP relokasi. Dan 14 WTP menyatakan ikut program pembangunan rumah baru yang didanai oleh CSR PT SMF melalui Dana Bina Lingkungan. Sedangkan 5 WTP memilih untuk membeli rumah secara mandiri dan 2 WTP memilih untuk tinggal bersama anaknya. Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan PT SMF melakukan verifikasi lapangan dengan berbincang secara langsung bersama para calon penerima manfaat rumah SMF dan menyepakati untuk memberikan dana CSR-nya guna pembangunan rumah baru bagi WTP relokasi tersebut. WTP relokasi difasilitasi oleh pemerintah Kota Pekalongan menyepakati lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan rumah baru dengan mekanisme yang disepakati bersama, yaitu pembelian tanah dibayarkan dari kompensasi yang diterima atas aset yang terdampak. Selanjutnya pembangunan rumahnya akan didanai oleh CSR PT SMF. Dalam hal pembelian tanah, WTP difasilitasi dan dibantu kepengurusannya oleh notaris yang ditunjuk WTP sesuai kesepakatan. Dalam pembangunan rumah SMF, WTP penerima manfaat dilibatkan dalam penentuan posisi rumah baru dan desain rumah yang akan dibangun dengan budget yang sesuai dengan pagu anggaran. Penandatanganan naskah nota kesepakatan dukungan penanganan permukiman kumuh di Kota Pekalongan antara Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Pekalongan dan PT SMF pada tanggal 30 September 2020 dihadiri oleh Kementerian PUPR, PT SMF, OPD-OPD Pemerintah Kota Pekalongan, warga calon penerima manfaat rumah SMF dengan BKM dan Kotaku, dengan penandatanganan nota kesepakatan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung. Kegiatan diawali dengan sosialisasi oleh pemerintah Kota Pekalongan kepada WTP relokasi dengan menawarkan beberapa opsi dalam memenuhi kebutuhan rumah baru dan dengan beberapa program antara lain BP2PT, BSPS, DAK, dan rumah PT SMF, dan WTP lebih cenderung memilih pembangunan rumah baru dengan PT SMF.
BKM beserta anggotanya mempersiapkan pembangunan rumah SMF, diawali dengan pembentukan KSM pembangunan rumah untuk kemudian melakukan penguatan dan pemahaman kepada KSM akan tugas pokok dan fungsi. Dalam hal ini, KSM telah menyusun rencana kerja agar pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai kualitas yang direncanakan. Penyiapan tanah pembangunan Huntahap sejumlah 16 unit dengan luas tanah 70 meter persegi per kapling, dilengkapi dengan jalan lingkungannya, dibutuhkan tanah seluas kurang lebih 1.600 meter persegi. Adapun pemilihan lokasi Huntap di wilayah ini dikarenakan lokasi tersebut telah tersedia fasilitas umum pendukung, antara lain air bersih dari PDAM, akses jalan lingkungan yang memadai, sistem pengelolaan persampahan yang sudah terbangun oleh warga sekitarnya, dan dekat dengan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta sarana tempat ibadah. Peletakan batu pertama pembangunan rumah SMF dipimpin oleh Bapak Wali Kota Pekalongan bersama Direktur PT SMF. Turut hadir dalam acara tersebut asisten 1, 2, dan 3 Kota Pekalongan beserta OPD-OPD terkait. Tak lupa dalam acara tersebut, BKM Sukses Ikhlas bersama Kotaku turut mensukseskan acara peletakan batu pertama pembangunan rumah SMF. Perkenalkan, nama saya Bu Khotifah. Saya adalah warga yang terdampak pembangunan tanggul Sungai Loji. Saya ibu rumah tangga dengan anak saya 2 orang tinggal di rumah ini. Anak saya umur 13 tahun dan 14 tahun. Saya Muhammad Isron, saya adalah warga yang terkena proyek pembangunan tanggul Sungai Loji. Saya dan istri saya tinggal bertiga. Saya bekerja adalah di konveksi penjahit di rumah. Saya adalah warga yang bertempat tinggal di pinggir Sungai Loji. Pada awalnya saya diundang ke kelurahan dan
disosialisasikan tentang rencana pembangunan tanggul Sungai Loji. Dan ternyata rumah saya adalah salah satu rumah yang terkena dampak proyek dan saya harus pindah rumah dan diberikan ganti rugi. Dari beberapa pilihan untuk pindah rumah, saya memilih ikut program pembangunan rumah baru PT SMR karena lebih terjangkau biayanya, sedangkan kalau beli rumah di luar uangnya tidak cukup. Dari uang ganti rugi itu saya gunakan untuk membeli tanah kapling untuk pembangunan rumah. Dulu saya diundang di kelurahan, diberi informasi tentang rencana pembangunan tanggul Sungai Loji. Rumah saya adalah salah satu rumah yang terkena dampak proyek pembangunan Sungai Loji. Saya memilih rumah di sini karena ganti rugi yang tidak mencukupi untuk membeli rumah baru, dan saya diberi informasi dan diberi saran pada SMS untuk diberikan bangunan rumah yang bersifat bantuan. Saya dulu tinggal di pinggir Sungai Kaliloji, terus terang nggak bisa tiduran di lantai dan selalu datang tiap hari kali rob, ngepel terus karena kotor akibat banjir. Sekarang setelah pindah di rumah yang baru ini, alhamdulillah putra dan putri saya sehat. Rumahnya nyaman, tidak pernah banjir, dan saya juga bisa masih bekerja di pekerjaan yang dulu, dan anak-anak saya masih sekolah di tempat yang sama. Dulu saya tinggal di Sungai Loji, hampir tiap hari saya terkena dampak banjir rob dan selalu kecehan dan nggak bisa bekerja. Dan sekarang saya tinggal di rumah baru ini, sudah tidak banjir, nyaman, lingkungan tetangganya baik-baik, dan istri saya betah, anak-anak saya betah, alhamdulillah. Dan sekarang tidak kena banjir rob lagi. Harapan saya bisa bertempat tinggal di sini sampai saya tua dengan aman dan nyaman, dan keluarga saya juga sehat-sehat selalu. Kondisi sekarang jalan di depan rumah ini masih tanah, semoga secepatnya bisa segera dibangunkan jalan dan saluran serta sarana umum lainnya oleh pemerintah termasuk musola. Dan saya pindah di rumah baru ini dengan hidup dengan nyaman dengan tetangga, tidak kena banjir rob lagi, dengan hidup yang nyaman, bersih, aman. Proses pembongkaran dapat dilakukan hanya pada saat WTP telah menerima haknya dan sebelumnya telah diberitahukan kepada warga terdampak untuk segera dilakukan proses pembebasan tanah dan pembongkaran bangunan. Proses pembongkaran ini dilakukan secara mandiri oleh pemilik bangunan tersebut dan diperkenankan jika hasil bongkarannya dimanfaatkan kembali.
Selanjutnya, setelah pembongkaran yang dilakukan oleh masing-masing WTP dan lahan telah bebas dari bangunan, maka kontraktor pelaksana mulai melakukan pekerjaannya, diawali dengan proses pekerjaan urukan tanah pada kegiatan jalan pedestrian kawasan tepian Kali Loji sepanjang 1.500 meter. Pada posisi ini akan dibangun jembatan penghubung antara Kelurahan Krapyak dan Panjang Wetan. Direncanakan jembatan ini sebagai penghubung jalur wisata yang dapat dilewati oleh pejalan kaki, sepeda, dan becak wisata. Lokasi ini adalah lokasi NUT dengan fasilitas pendukung seperti gapura dan MCK, di mana lokasi NUT ini akan difungsikan sebagai tempat berkumpulnya para pengunjung acara tahunan Syawalan dan tempat potong lobis raksasa. Sepanjang jalur jalan pedestrian dilengkapi dengan street furniture dan guiding block untuk jalur difabel, agar pengguna jalan para difabel merasa aman dan nyaman melalui jalan ini. Pada lokasi ini adalah hall Sembawan yang dilengkapi dengan MCK, dapur pembuatan lupis raksasa, parkir motor pemadam kebakaran, dan motor sampah beserta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang difungsikan sebagai lokasi utama untuk acara Syawalan dengan momen potong lupis raksasa. Di lokasi ini direncanakan akan dijadikan sebagai gerbang utama dan lokasi landmark kawasan Krapyak. Landmark berupa tugu canting bermotif batik jelamprang dengan filosofi batik jelamprang adalah batik yang berasal dari Kelurahan Krapyak, Kota Pekalongan. Dalam perencanaan kawasan permukiman kumuh dan perumahan, pemerintah Kota Pekalongan sudah memiliki dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman RP3KP, serta didukung dengan RP2KP-KP yang sedang proses direview menjadi RP2KP-KPK. Pada tahun 2021, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinperkim sedang menyusun master plan kawasan Loji, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Panjang Baru, dan kawasan Banger Hilir, Kelurahan Degayu, dan Kelurahan Gamer. Penyusunan master plan kawasan Loji dipersiapkan untuk program konsolidasi tanah dan DAK integrasi 2023. Peran nyata pemerintah Kota Pekalongan sebagai nahkoda penanganan kawasan permukiman dan perumahan juga perlu kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan pemerintah Kota Pekalongan adalah peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman. Keberhasilan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman harus didukung dengan keberhasilan pengendalian banjir dan rob. Oh iya, Bapak siapa ini Pak? Pak? Oh, Pak Ferry. Pak Ferry ini pulang dari proyek apa gimana? Pulang habis target pengecoran. Oh, derek kerja teng mriku napa, Pak? Oh, gitu. Kalau adanya kegiatan peninggian tanggul itu sebelah sungai itu aku ikut proyeknya. Oh, gitu. Udah berapa lama Pak derek proyek niku, Pak? Baru sekitar 5 hari Oh, 5 harian. mulai. Banyak yang terlibat bekerja di situ. Kalau warga sini ada sekitar 6 orang. Oh, ada 6 orang. Berarti mungkin banyak juga ya dari ujung sampai ujung yang terlibat ya. Oke. Sekarang prosesnya sampai apa, Pak? Yang di Prosesnya masih pengecoran yang pinggir paling tepi sungai. Oh, nggih. Oke. Masih banjir rob yang tinggi juga sama kayak yang dulu-dulu sebelum sudah ada pengurukan? Ada, banjir sudah berkurang semenjak ada peninggian tanah itu agak berkurang. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Berjalannya mungkin ya setidaknya kenangan-kenangan yang ada di lingkungan sudah berkurang. Ini aja baru baru pengurukan aja sudah ada dampak yang sangat positif.
Nah, pas puncak rob itu paling enggak ya tinggian sampai 30 cm ini, bahkan sampai sini paling enggak itu bekas bulannya sudah masih ada. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah ada perubahan hampir 85%. Oh, nggih. Apalagi nanti kalau udah 100% kami berharap tidak hanya dari segi banjir rob yang teratasi, tapi peningkatan secara ekonomi warga Krapiak itu juga insya Allah untuk membaik lagi. Amin. Pak Ferry, rumahnya juga kemasukan banjir, Pak, kalau seperti ini, Pak? ya sering masuk, hampir setiap hari masuk. Oh gitu. Sekarang gimana? Semenjak ada pengurukan itu berubah, sudah lumayan mending lah. Semoga kedepannya dengan pembangunan ini warga berharap, khususnya orang Krapiak dan sekitarnya, berharap sudah tidak kena banjir rob atau banjir genangan air hujan. Iya. Amin deh. Apalagi untuk ini hajat hidup atau warga sekitar 6.500 warga. Ya itu 6.500 warga. Ya sangat apresiasi itu kegiatan ini. Alhamdulillah walaupun masa pandemi kegiatan masih berjalan. Amin. Itu untuk hajat hidup orang banyak lah setidaknya. Oke. Terima kasih sekali lagi kami apresiasi kepada Kota Pekalongan, pemerintah kota sampai ke tingkat pusat lah. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena itu sangat berkaitan dengan pemerintahan dari pusat sampai daerah sampai ke tingkat RT RW. Kami sangat apresiasi dan sangat berterima kasih untuk kontribusi yang selama ini sudah dilaksanakan. RT Pundi. RT 3, RW 4. Ya kira-kira tanggapan Ibu terkait dengan proses pelaksanaan pembangunan sampai sejauh ini bagaimana Ibu yang dirasakan oleh warga di sini? Gimana, Pak? Kalau hujan ya. Hujan banjir. Banjir ya. Cuman berapa setengah jam aja udah. Karena tidak bisa mengalir ke sungai lagi ya. Ya karena nanti rencananya kan akan ada tambahan pompa ya kan. Tapi artinya limpasan sudah tidak ada ya. Ini dirasakan mulai kapan Pak? Mulai waktu pengurukan ini udah mulai membaik. Relawannya bantu apa Pak? Bantu mengondisikan sini. Karena warga yang tahu ini ada pipo, ada galon yang perlu dipotong, jadi nggak bocor ke masyarakat lainnya. Kalau mereka kan nggak tahu ada apa galon-galon yang masih menyalur itu, ya. Jadi kan mengisikan. Terus kalau tahu apa ukuran-ukurannya kan juga batas-batasnya hanya Gitu ya. Jadi Pak RT itu menjadi jembatan untuk pelaksana mengerjakan ini dengan ada apa? Ralon, ada ukuran segala macamnya menjadi penjembatan ke warga gitu ya. Tapi tidak ada kendala sejauh ini ya Pak ya. Ya ini untungnya di sini itu kerjasama antara pelaksana dengan warga di sekitar itu sangat luar biasa, saling mendukung semuanya. Jadi sekarang ini gimana di dapurnya dan rumahnya? Masih ada genangan? Masih. Tapi masih besar kayak dulu atau sudah berkurang? Sudah berkurang ya. Jadi mungkin genangannya karena tadi ada banjir tadi hujan ya. Pinten Bu? Halimah, RT pinten? RT 1 RW 15. Oh nggih. Niki dalamnya pun direhab nggih Bu. Sampun. Nggih. Rehabnya apa mawon Bu? Oh, rehab ya kene wong mae wis parah ngono. Waune pun parah. Parah wis lempeng karoan kae ono gendeng sing dhiyek ke sini. Nggih. Lempeng kalih gendeng. Nah, iso lemah iki kan entuk duit nang tak gawe kok piye no. Oh, dapat Selawe uang terus kagem niki nembok niki ya. Oh nggih. tak eno kurang malah no. Parah dhewe sih mangke ngabisin barang rek. Oh iya. Wis tuwa nek lorong sing-sing. Jadi sekarang temboknya pun permanen. Menurut saya berarti nggih Bu. Ya oke, alhamdulillah wis nek kena nggo
Oh, Mau nggih masak, nggih Mas, ya? nggih nggih nggih. Jadi gadah dapur, temboknya pun botos doyo, sekarang punya MCK, punya WC nggih. Oh nggih pun. Terus pripun Bu? Ada harapan apa lagi Bu? Oh, harapannya keinginannya kok. Nggih. Pengen dilepo. Oh, nggih. Sing leker pengen ditambah. Oh, nggih. Pengen nyekel duit. Pengen tuku kasur turun pun. Turunnya si atos no. Oh, nggih. Amin amin. Semoga keturutan nggih Bu. Selamat pagi Ibu Olivia, Ibu Imran, Ibu Olivia, Ibu Ilus ya? Ilus ya? Alhamdulillah pagi ini sehat ya? Alhamdulillah, jalanin. Bagaimana nih rasanya di tempat yang baru ini? Lebih nyaman Pak daripada nekrobi aku di banjir. Gitu ya? Iya. Memang keadaannya seperti apa dulu? Oh iya, banjirnya hampir setiap hari. Hampir tiap hari banjir ya? Rob Setiap gitu ya? hari, setiap tahun. Kadang sampai 2 kali ya? Ini harapannya apa sih? Setelah pindah di sini gitu, kan ada yang jualan dan sebagainya. Dulu kan jenengan itu kerjanya apa ini? Apa namanya? Aktivitas hariannya apa ini? Tetap ibu rumah tangga atau apa? Rumah tangga. Iya. Ibu Ulus juga ya? Iya, ibu Gitu. Tapi sekarang jualan di lokasi yang baru ya? Iya, akan Apa ini harapannya kalau jualan di sini Bu Ulus? bisa bantuin Bapak buat nambah-nambahin. Gitu ya. Nambah-nambahin. Ini kan posisinya kan di sana kan banjir terus. Di sini alhamdulillah pemerintah sudah memberikan apa namanya katakannya bantuannya untuk memberikan rumah tinggal yang lebih nyaman gitu ya. Nah, anak-anak sendiri di sini sehat ya? Iya, sehat. Sehat alhamdulillah. Semoga harapannya nanti selain anak-anak sehat, ekonomi lebih baik, tempat tinggal lebih nyaman, ke depan untuk aktivitasnya juga lebih luas lagi ya. Bu, ya. Ini kenapa sampai relokasi ke sini Pak? Karena saya jadi pindah ke sini. Karena kondisinya itu proyek pemerintah untuk memperbaiki jalan ya. Tapi tentunya lebih baik di sini ya Mbak Amah ya. Karena kondisi di sana tentunya pertama banjir, rendam tiap hari rob ya. Masuk ke rumah terus. Iya. Dan yang sana yang pasti pemerintah punya hajat untuk menyelamatkan warga yang lebih banyak. Ya, untuk penanggulangan rob. Kalau Bu Indah sendiri bagaimana Bu Indah? Alhamdulillah di sini tenang, tidak kebanjiran. Kalau di sana tiap hari dengan air. Tanyakan air ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini baru. Ini baru 1 minggu ya. Laku ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya bisa bantu suami karena kita dapat baikkan dari sisi ekonomi ya. Kemudian untuk Mbak Mah dan Bu Endang, ini apa namanya? Apa sih harapannya ke depannya nih? Cepat-cepat buat jalan dan dikasih itu air. Saluran air ya. Nah, ini moga-moga pemerintahnya artinya ada apresiasi untuk segera dilaksanakan kegiatan perbaikan jalan ya Bu ya. Ya, amin ya. Moga-moga di Dan juga terima kasih nih Pak untuk SFF yang membuat rumah kita lebih baik dari yang dulu. Mengawali kehidupan di lokasi yang baru, ini harapannya apa nanti untuk masyarakat ini dalam waktu dekat adakan acara apa gitu untuk silaturahmi seperti itu Bu Endang? Nanti insya Allah kan diadakan silaturahmi Pak, temu bersama kumpul warga untuk kenalan lah, kenalan Pak. Sekaligus ya untuk merayakan hari kemerdekaan kita akan silaturahmi Selamatan gitu ya. selamatan. Ya nanti rahatan aja lah, kita berdoa bersama-sama, mohon diberikan ketenangan dan kebaikan setelah pindah di sini. Bersyukur ya Bu ya. Ya rasa syukur karena sudah dibuatkan rumah yang lebih baik lah dari yang Sebelumnya tuh dagang apa sih atau kerja apa sih? Keliling. Keliling ya. Jualan sendok. Tunggu. Ton. Makanan khas Krapia ya. di sini mau memulai tapi belum kenal Bagaimana sama dengan di tetangga. sini? Harapannya lebih baik moga-moga gitu ya. Ada untuk mengulang yang sebelumnya misalkan dagang keliling lagi atau menetap di